Om, saya tuh seneng banget kalau lihat bonsai yang kecil-kecil imut-imut gitu Om. Tapi kok susah ya Om ya? Gimana bikinnya Om ya? Yang penting ngopi dulu. Om, saya tuh punya bonsai kecil. Tapi kok rasanya aneh ya kalau masih di pot besar. Punya si Om kok bisa di pot kecil gitu ya Om ya? Kalau ngopi, gelasnya nggak usah gede-gede. Ntar kembung. Em, aku kan punya bonsai mini, udah berkali-kali dipindah. Habis itu kok mati ya Om ya? Kenapa kue? Ya itu kurang kopinya. Serius nih Om, soalnya sudah berapa kali layu. Ya nggak lama kemudian mati. Kira-kira kurang apa? Wah, Kurang pahit. Udahlah, aku juga pusing. Mendingan lihat aja tutorialnya. Tapi aku nggak tanggung jawab kalau kamu gagal. Karena mungkin nontonnya setengah-setengah, potong-potong, atau kamu nggak nyimak tayangan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita tonton aja yuk, langsung saja ke TKP. Oke teman-teman, di sini saya punya pohon sansang juga. Ini kurang lebih saya proses 4 sampai 5 tahun ya. Ini kita akan pindahkan ke pot yang lebih kecil. Ukur dulu keseimbangannya. Ini untuk mengukur ketinggian atau ketebalan tanah metan yang nanti akan dimasukkan ke dalam pot. Jadi nanti prosesnya ini kita pindahkan tanpa harus mempruning dulu ya. Jadi selama ini saya lakukan ini tetap aman walau tidak di pruning. Karena untuk sancang kalau daunnya sudah kecil sangat rumit ya. Jadi menghabiskan waktu kalau hanya mindahkan terus harus pruning dulu. Jadi tahap-tahapnya seperti yang video sebelumnya saya jelaskan tentang media, yaitu tahap 3 dengan media yang lebih halus untuk memperbanyak serabut dulu. Ini kita lepaskan dulu posisi media pada bagian pot plastik yang menempel. Saat melepas pohon ini usahakan jangan dicabut, tapi seperti ini ya. Jadi media harus tetap utuh. Usahakan jangan sampai hambur. Nah, jadi tapi biasanya kalau pohonnya ini sudah lama, akar dia akan memegang media dengan kuat. Jadi media tidak hancur saat dilepas dari pot. Nah, jadi setelah dalam posisi seperti ini, kita tadi sudah ukur dulu ketebalan yang kira-kira tentunya lebih rendah atau tipis dari ketebalan kedalaman pot. Kemudian siapkan media tanam, masukkan ke dalam pot tadi kurang lebih ya ke dalam ketebalan 2 cm ya, 1 atau 2 cm untuk media tanam yang baru. Kita ratakan, tekan-tekan, tapi jangan terlalu keras ya, jangan supaya tidak terlalu padat. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan. Nah, ini yang penting. Jadi saat pemotongan ini kita tadi sudah diukur ketebalannya yang nanti supaya masuk ke dalam pot tidak terlalu tinggi. Jadi saat pemotongan ini langsung saja dalam keadaan media tanam nempel dicengkram oleh akar. Jadi jangan pisahkan dari media. Jadi ini fungsinya seperti yang kemarin saya jelaskan, pentingnya root ball itu.
di mana pada bagian pangkal pohon ini terdapat akar-akar serabut kecil yang sudah tumbuh banyak. Ya, dia memegang media tanamnya. Nah, itu ketika itu sudah pohon ini memiliki akar serabut yang cukup banyak dan mampu memegang media itu, di situ akan sangat membantu menstabilkan pertumbuhan pohon ketika habis dipindah. Seperti yang video kemarin saya jelaskan. Ini kita coba masukkan ke dalam pot. Nah, kita ukur kurang lebih 1 jari. Jadi ada celah 1 jari antara root ball dengan dinding pot. Tujuannya apa? Supaya nanti akar-akar yang sedikit besar itu yang kena potong, dia punya media baru. Jadi dia tidak menyentuh dinding pot. Itu ketika nanti takutnya ketika nanti nempel ke dinding pot, dia akan busuk gitu karena tidak ada media yang dia serap nutrisinya. Jadi itu dikasih celah antara root ball dengan dinding pot itu kurang lebih 1 jari, 1 sentian ya. Nah, kemudian biasanya saya pakai media tanamnya dicampur dengan media yang lama. Karena di sini sudah netral ya, karena sudah bawaannya. Jadi dia tidak perlu beradaptasi dengan media yang baru. Karena juga saya tidak melakukan pemberian pupuk dulu, karena di sini supaya netral, benar-benar netral. Pohon ini juga menyerap media yang sebelumnya sudah ada. Nah, di sini biasanya sekitar 1 minggu dia beradaptasi. Setelah itu baru seminggu kemudian akar ini mulai keluar. Nah, di situ akan menyerap ke media baru. Setelah nanti sudah mungkin 2 minggu lebih, kita baru ya sekitar 3 atau 1 bulan lah, itu baru kita beri nutrisi, kasih pupuk ya. Setelah itu kita masukkan media lama ke celah-celah antara potongan akar dengan dinding pot. Jadi seperti tadi, alasannya saya harus menggunakan media yang lama karena bawaannya supaya netral, artinya dia sudah beradaptasi dengan media itu. Ya, sedikit kita lakukan penekanan untuk bagian media tanam yang di samping. Jadi kita kasih sedikit banyak ya untuk di samping supaya benar-benar padat. Ya, jadi pada tahap ini adalah langkah sebelum kita melakukan pemindahan pohon ke dalam pot yang lebih kecil lagi. Teknik ini bisa dilakukan sama persis ketika nanti akan kita coba masuk ke pot, misalkan mau teman-teman pindah ke pot yang lebih kecil dari ini, itu juga sama seperti itu. Jadi jangan sampai dibongkar, dihabiskan, kecuali pohon ini mengalami biasanya ada sarang semut ya, itu biasanya kalau kayak gitu itu pengaruh dari media tanam yang dipakai, jadi ada rongga. Nah, itu kita bisa pakai puradan di medianya. Jadi seperti itu. Ini kalau sudah padat seperti ini diikat pakai kawat. Tapi kalau saya biasanya dililit pakai plastik supaya terjaga dari goncangan ya, siapa tahu, karena nanti itu akan mengganggu akar-akar yang baru tumbuh. Kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa melakukan pemindahan tanpa harus di pruning.
Karena juga itu ketika di pruning bisa saja kita mulai dari nol, kita membangun pertumbuhan daun. Kita mulai dari awal. Tapi ya sejauh ini saya melakukan ini, jadi langsung saja dipindahkan tanpa harus pruning. Ya, oke teman-teman, saya rasa penjelasan saya cukup untuk bagaimana memindahkan pohon ke dalam media pot yang lebih kecil tanpa harus pruning daun. Namun yang perlu harus diingat ya, seperti yang kemarin yang saya jelaskan, bagaimana pohon harus disiapkan root ball-nya dulu. Bagaimana cara membuat root ball itu nanti saya akan jelaskan di video tayangan berikutnya. Namun perlu diketahui juga, saya tidak juga bertanggung jawab dengan kegagalan teman-teman. Mungkin saja kegagalan itu karena teman-teman menyimak video-video ini setengah-setengah, atau mungkin tidak sesuai prosedur dengan mungkin menyimaknya loncat-loncat. Oleh karena itu, teman-teman yang belum mengaktifkan lonceng, silahkan aktifkan supaya tidak tertinggal. Dan yang masih subscribe-nya merah, segera rubah warna abu-abu. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan berikutnya.